mau melihat orang-orang yang menjadi keluarga Allah, indikatornya sudah disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Teman-teman, kalau mau melihat orang yang hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran itu gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu adalah kalamullah yang agung, yang betul-betul dijaga oleh orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka ini keilmuan Al-Qur'annya itu mutawatir sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsinya riwayat. Untuk apa? Untuk menjaga keabsahannya Al-Qur'an itu. Ketika orang-orang ini masih hidup, orang-orang yang punya sanad ini masih hidup, para hafidh Quran ini masih hidup, maka Al-Quran itu akan terus terjaga. Apalagi sudah sampai memiliki riwayat-riwayat yang lain, dia tidak akan bingung kalau ada orang membaca dengan riwayat ini, membaca wadduha yang biasa dia dengar wadduha, kemudian dia mendengarnya wadduha, dia tidak akan kaget karena itu ada disiplin keilmuannya sendiri. Lalu saat kita yang di Indonesia ini bagaimana saat? Yang di Indonesia ini maksimalkan hafaznya, perbaiki hafaznya dengan baik, sempurnakan hafaznya. Kalau bisa ngambil sanadnya, ngambil riwayatnya, ngambil riwayatnya. Setelah itu apa? Pelajari riwayat yang lain juga kalau punya waktu. Nah, maksud anak, kalau ada orang yang membaca seperti ini, jangan langsung menyalahkan. Karena ilmu Al-Quran itu sangat-sangatlah luas sekali. Nah, sekarang kita lihat nih orang-orang yang berperan besar dalam riwayat Al-Quran ini. Yang pertama adalah Imam Al-Jazari, yang kedua adalah Imam Asy-Syatibi, yang ketiga adalah Bitariqah Syatibi dan Durrah. Ini adalah orang-orang yang berperan besar dalam riwayat Al-Quran ini. Sekarang pertanyaan dalam diri kita, saat bisa nggak kami belajar seperti itu? Bisa, tenang saja, asalkan mau. Terus fungsinya untuk apa? Yaitu fungsi adalah untuk menjaga Al-Quran itu. Ingat, orang yang menjaga Al-Quran adalah orang yang masuk kategori keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran, ahlullah wa khasati. Loh, Allah tidak akan sembarangan memilih keluarganya, tidak akan sembarangan. Tidak akan sembarangan. Harus dipilih betul, yang betul-betul pas. Mau melihat orang-orang yang menjadi keluarga Allah, indikatornya sudah disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Sudah disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Teman-teman, kalau mau melihat orang yang hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran itu gampang. Yuk kita ikuti apa kata Abdullah ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, nanti teman-teman bisa buktikan orang yang hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran. Yang pertama, ayyu arafa, ikuti, bilailihi idzan nasu naimun. Lihat, yang pertama, dia terkenal dengan menghidupkan malamnya di saat orang lain tidur nyenyak. Ini tanda pertama orang yang hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran. Ini sudahlah, tidurnya awal, bangunnya juga pas qomat, denger kajian ngantuk juga. Yang kedua, wabinaharihi. Teman-teman bisa lihat nih, ini kalau ada orang yang seperti ini berarti hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran. Wabinaharihi idzan nasu muftirun. Dia dikenal dengan siang harinya banyak berpuasa di saat orang lain banyak makan. Tanda yang pertama menghidupkan malamnya, tanda yang kedua dia banyak berpuasa. Bahkan teman-teman bisa tanya kepada para hafidh Quran. Kalau kita menemui hafidh-hafidhah, antum sudah selesai hafalan 30 sudah. Coba tanya, antum qiyamul lailnya bangunnya jam berapa? Kalau dia bangunnya pas azan, ini belum bisa dikatakan hafidh Quran hakiki. Siapa yang bilang seperti itu? Ahmad Ulil Absar? Bukan. Siapa yang bilang? Abdullah bin Mas'ud yang bilang. Kalau ada yang hafidh Quran atau hafidhah, tanya, antum puasa sunnahnya biasanya apa? Oh, anak belum bisa istiqomah puasa. Oh, ini bukan hafidh Quran. Mungkin dia secara lisan lancar hafalannya,
tapi jiwanya kering kerontang tuh. Mustahil penghafal Al-Quran dia tidak menghidupkan malam dan dia tidak puasa sunnah. Mustahil. Suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Bisa dilihat itu. Puasa sunnahnya juga. Penghafal Al-Quran itu, orang yang mau dekat dengan Al-Quran itu, dia paling tidak puasanya Senin Kamis. Kalau enggak, dia yang lebih bagus puasanya puasa Daud. Siap Pak puasa Daud Pak? Insya Allah siap ya? Insya Allah siap? Siap semua insya Allah. Taib, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yang ingin ana sampaikan adalah bahwa ilmu Al-Quran itu sangat luas. Ilmu Al-Quran itu sangat luas. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita miliki sekarang, karena hasil dari konferensi kita, hasil dari multaqo kemarin ada 3 hal. Yang pertama adalah sekarang itu ruhnya Al-Quran mulai diangkat. Yang harus kita lakukan adalah penanaman ruhut tarbiyahnya. Penanaman apa? Ruh tarbiyahnya. Melalui apa? Melalui kajian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan ruang bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ini untuk mengimplementasikan ayat Al-Quran itu. Jadi tidak hanya sampai di lidah saja. Coba sedikit demi sedikit sekarang pengamalannya. Yang kedua, tidak boleh berpuas diri dengan keilmuan yang ada. Bisa baca Al-Quran sekarang lancar, coba baca Al-Qurannya betul-betul dengan tahsin yang baik sesuai dengan bacaan dan kaidahnya. Sudah benar, sedikit demi sedikit menghafal ayat-ayatnya, pelan-pelan saja. Sudah hafal 30 juz, coba sedikit demi sedikit kita kaji ilmu riwayatnya, qiraahnya, mulai dari Hafiz, Syu'bah, Khalat, Susi, Juri, Bazi, Kumbul dan lain sebagainya. Sudah bisa itu, coba kita kaji tafsirnya lebih mendalam lagi. Sudah bisa itu, coba hadisnya kita hafalkan juga sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Na'tadzirukum min kulli akhta'. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.